Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Hai, apa kabar adik-adik Jogokarian? Jumpa lagi dengan Kak Yafid Mustafa di bulan yang indah ini, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya, Kak Yafid sapa, jawab yang kenceng ya. Kalau nggak kenceng jawabnya, nggak semangat, Kak Yafid ulang-ulang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Wah, Masya Allah. Bagus, Alhamdulillah. Walaupun kita puasa, walaupun kita sedang ada wabah, tapi kita harus selalu semangat. Betul tidak? Iya. Kita saat ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sedang mengalami namanya wabah COVID-19. Nah, Kak Yafid pengen sapa ini buat para abi, umi semuanya yang punya rezeki berlebih ya, untuk ikut berdonasi takjil. Satu porsinya Rp10.500, murah kan? Nah, itu nanti dikumpulkan, didonasikan, diberikan, nggak cuma untuk warga Jogokarian saja, tetapi juga untuk mereka, saudara kita yang ada di garda terdepan yang berjuang untuk membasmi wabah. Ada rumah sakit, ada puskesmas, polsek, koramil, dan pelayanan umum yang lain. Nah, sistemnya dropping, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Masjid Jogokarian, nanti akan diantar setiap hari. Masya Allah, semoga saja amal dari kita semua yang berdonasi dan para penyelenggara dibalas sama Allah berlipat ganda. Amin. Bagus. Nah, adik-adikku, bulan puasa tidak menjadikan kita menjadi lemes, loyo. Iya enggak? Iya dong, walaupun ini sedang ada wabah, tapi kita harus senantiasa giat. Corona adalah ciptaan Allah, tiada ciptaannya yang sia-sia. Semua pastilah ada hikmahnya. Untuk apa? Untuk menambah takwa. Jangan lupa mengaji Quran. Jangan berlambat-lambat untuk sholat. Jangan lupa berbaktilah kepada ayah dan ibunda. Satu lagi, janganlah lupa untuk selalu berdoa. Gimana doanya kalau kita lagi ada wabah? Ikuti ya. Yuk. A'udzu bikalimatillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari semua makhluk-makhluk ciptaan Allah yang berbahaya. Corona itu ciptaan Allah juga, tetapi insya Allah tidak akan membahayakan kalau Allah menghendaki. Ya, semangat di bulan Ramadan walaupun ada wabah. Ya, seperti kisah yang akan Kak Yafid sampaikan berikut ini ya. Kisah ini tentang seseorang yang hebat sekali. Namanya adalah Al-Fatih. Ya, Al-Fatih ini adalah nama julukan adik-adikku. Nama asli beliau adalah Sultan Muhammad II. Ya, Sultan Muhammad II ini adalah seorang raja, seorang presiden, pimpinan negara yang terbesar di dunia pada waktu itu, yaitu negara Islam, kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, apa sih hebatnya Sultan Muhammad II ini, Kak Yafid? Banyak adik-adikku. Ya, tapi ada satu prestasi beliau yang paling hebat yang kita ingat sampai hari ini dan insya Allah sampai akhir zaman. Apa itu?
Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Tahu? Ya, beliau Sultan Muhammad II bin Murad II alias Al-Fatih sang penakluk. Prestasi terbesarnya adalah berhasil menaklukkan negara Konstantinopel. Negara Konstantinopel ini adalah salah satu negara terbesar juga di dunia pada waktu itu. Waktu kapan sih Kak Yafid? Pada abad ke-15, sekitar tahun 1400-an. Nah, karena Konstantinopel ini negara yang sangat besar, maka tidak mudah untuk menaklukkannya. Bahkan sebetulnya usaha untuk menaklukkan Konstantinopel yang sudah berumur 1100 tahun itu di masa Islam dimulai sejak tahun 674 Masehi atau 44 tahun setelah Hijriah. Jadi sudah lama sekali. Berawal dari waktu itu ada sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, tapi gagal, belum berhasil. Ada lagi, belum berhasil. Terus sampailah pada tahun 1453 Hijriah ketika dunia Islam dipimpin oleh Sultan Muhammad. Ya, Muhammad. Nah, Sultan Muhammad II ini hebat sekali adik-adik karena beliau diangkat menjadi seorang sultan saat umur beliau berapa? Bukan satu tahun. 1 tahun masih bayi, ya. Tapi umur 19 tahun. Wah, itu seumuran siapa ya? Itu seumuran kakak kalian yang baru lulus SMA. Tapi beliau udah jago banget. Jago apa sih Kak Yafid? Beliau itu jago semuanya. Menguasai bahasa asing banyak banget. Ada 6 bahkan lebih. Bahasa Persia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Turki, bahasa Arab banyak. Menguasai senjata macam-macam, pedang. Shoo! Menguasai apalagi panah. Nunggu ya. Gimana suara panah kalau kena? Oh, bukan. Itu yang kena mungkin kayak Hafid kena panah jadi gitu ya. Panah hatiku. Ya. Menguasai berbagai bahasa, menguasai berbagai senjata, dan beliau yang terhebat adalah memiliki kesolehan yang setiap malam gak pernah absen tahajud sejak balik. Setiap hari di antara sholat wajibnya tak pernah absen sholat rawatib sejak balik. Dan beliau hafal Al-Quran 30 juz sejak belum balik. Masya Allah. Nah, kehebatan itu digunakan oleh Al-Fatih Sultan Muhammad II yang baru berumur 19 tahun. Tidak untuk sombong adik-adik, untuk petantang-petenteng jalan. Kelebihan. Enggak. Tetapi kelebihannya Sultan Muhammad Al-Fatih itu digunakan untuk menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah. Tetapi karena Konstantinopel negara yang besar, tentu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Butuh 54 hari penyerangan. 54 hari adik-adik. Bahkan di hari yang ke-47, beliau dan pasukannya yang berjumlah 250.000 pasukan, 250K, ya, itu hampir kalah. Kok bisa Kak Yafid? Iya bisa. Karena Konstantinopel itu bentengnya ya dibatasi oleh laut di depannya. Sementara di sampingnya ada gunung. Nah, lautan ini kemudian ada rantai yang gede-gede. Antara satu rantai dengan rantai yang lain segede badannya Kak Yafid. Jadi kapal-kapal yang menyerang nggak bisa lewat. Setiap mau lewat, jatuh.
Setiap mau melewati rantai, kena senjata dari lawan. Meriam, kemudian panah dan lain sebagainya. Terus bagaimana? Setelah hari yang ke-47 hampir kalah, seperti biasanya, Al-Fatih kemudian berdoa minta petunjuk sama Allah. Dikasih sama Allah petunjuk solusi. Alhamdulillah. Apa petunjuknya? Kapal. Masalah. Aku ambil sendiri masalah mah. Kapal beliau yang berjumlah 72 kapal diangkut. 72 kapal. Kapalnya nggak segede gini adik-adik. Ini mah kapal kertas. Kapalnya gede banget guys. Mungkin segede rumah ya. Kapal tapi kok diangkat? Karena kapalnya nggak bisa ngelewati laut di depan Konstantinopel, akhirnya dilewatkan di samping, yaitu kapal itu diangkut melompati gunung. Diangkut bersama pasukannya yang ratusan ribu ini. Uduk. Dan 72 kapal berhasil diangkut dalam waktu berapa malam? Ya, 1 malam. Takbir! Allahu Akbar! Masya Allah, itu bukan dongeng, itu kisah nyata adik-adik. Bisa kita contoh. Kak Yafid kembalikan kapalnya ya. Kita kembali ke kapalnya Al-Fatih. Setelah sampai di dalam wilayah Konstantinopel, pasukan Konstantinopel terkejut. Mereka terbengong-bengong, heran. Gosok-gosok kepalanya, matanya. Masa sih? Ini mustahil. Aku jadi takut. Ini Al-Fatih ini pasukannya pasukan jin, Pak ya? Takut. Mereka pasukan Konstantinopel mulai ketakutan. Dalam kondisi seperti itu, setiap hari selama 7 hari dari hari ke-47 sampai hari yang ke-54, tepatnya tanggal 29 Mei 1453 Masehi, akhirnya Konstantinopel berhasil secara utuh dikuasai oleh Al-Fatih bi'idznillah, bikuatillah bersama pasukan-pasukannya. Masya Allah. Saat itulah dikibarkan bendera Ar-Raya wa Al-Liwa. Bendera Islam berwarna putih dan hitam yang bertuliskan kalimat tauhid. Bagaimana kalimat tauhid yang kenceng? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Adik-adik semua, semoga saja semangat Al-Fatih menjadikan kita semua semangat untuk tidak cuma mengagumi, membaca, lalu mengagumi, tetapi membaca, mendengarkan kisahnya, dan kita mengikuti langkah-langkahnya. Ingat, beliau sama seperti Rasulullah berperang waktu itu dalam keadaan berpuasa. Masya Allah, Masya Allah. Siapa di sini yang pengen seperti Al-Fatih? Angkat tangan. Yang pengen seperti Kak Yafid? Yaudah deh. Ya, ayo kita semua semoga menjadi seperti Al-Fatih. Amin. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Ya, adik-adikku semuanya sudah mendengarkan kisah dari Al-Fatih. Semoga kita bisa mencontoh. Amin. Selamat berpuasa, selamat berbuka. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan.